Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang materi akhlakul karimah dalam pergaulan remaja. Nah, sebelumnya mohon maaf Ibu tidak bisa hadir secara langsung tatap muka dengan kalian. Maka Ibu akan memberikan sebuah video yang insya Allah bisa bermanfaat buat kalian. Disimak ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari akhlakul karimah dalam pergaulan remaja ini, yang pertama, kita akan memahami akhlakul karimah dalam pergaulan remaja. Yang kedua, akan menunjukkan dalil perintah untuk memiliki akhlakul karimah. Kemudian memahami bentuk atau contoh akhlakul karimah dalam pergaulan remaja. Kemudian menunjukkan pengertian remaja serta memahami ciri-ciri remaja. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Amin. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk kehidupan kita. Nah, yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang akhlakul karimah. Akhlakul karimah merupakan segala sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Nah, adapun juga pengertian akhlakul karimah merupakan segala perbuatan atau perilaku yang baik dan terpuji, dan istilah ini berasal dari bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia, istilah tersebut memiliki makna yang sepadan dengan akhlak mulia atau budi pekerti yang baik. Kemudian, adapun contoh dari akhlakul karimah yaitu memiliki sifat optimis, ikhlas, sabar, menepati janji, pemaaf, jujur, amanah, hemat, dan lemah lembut. Kemudian ada juga contohnya yaitu asyaja'ah atau berani menegakkan kebenaran. Kemudian al-qanaah, sederhana, merasa cukup dan adil. Kemudian menciptakan persaudaraan dan persatuan. Kemudian Ibu akan menjelaskan tentang perintah untuk memiliki akhlakul karimah. Perintah untuk memiliki akhlakul karimah yang pertama contohnya itu perintah untuk hidup tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, di mana hal tersebut tercantum dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2. Kemudian ada juga perintah untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua, yaitu yang tercantum dalam Quran surat Luqman ayat 14. Nah, adapun di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian remaja. Masa remaja adalah masa transisi antara usia kanak-kanak dengan usia dewasa. Nah, biasanya usia remaja ini berlangsung biasanya masa remaja ini merupakan masa perkembangan serta peralihan antara masa anak-anak ke masa dewasa untuk mencakup perkembangan baik secara fisik, intelektual, emosi, dan sosial. Masa remaja berlangsung antara umur 13 sampai 18 tahun. Nah, kemudian Ibu di sini akan memberikan ciri-ciri remaja itu seperti apa sih? Nah, ciri-ciri remaja itu yang pertama suka membantah, menentang, kemudian mengelak atau berontak, kemudian suka berangan-angan atau berimajinasi, kemudian cenderung pendapat dia itu merasa benar, kemudian rasa ingin tahunya besar, kemudian banyak kemauannya, jadi rasa ingin tahu, rasa ingin mau melakukan hal-hal yang baru itu tinggi gitu ya. Kemudian suka diperhatikan dan diakui perannya, kemudian masa mencari jati diri, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya yaitu ada bentuk atau contoh akhlakul karimah dalam pergaulan remaja. Yang pertama, ta'aruf atau tafahum. Upaya untuk yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang ta'aruf atau tafahum. Ta'aruf merupakan upaya untuk saling mengenal dan memahami keadaannya secara jelas, baik yang menyangkut kepribadian maupun keadaan keluarga. Kemudian yang kedua ada jujur dan adil. Jujur artinya tidak curang, adil artinya tidak berat sebelah, yang artinya orang jujur pasti adil, begitupun sebaliknya. Kemudian ada pun ta'awun dan tasamuh. Nah, Islam mengajarkan untuk berta'awun kepada sesama. Orang yang tolong menolong dan orang tersebut memiliki rasa tolong menolong dan sikap toleransi yang tinggi. Kemudian yang terakhir ada contoh dalam akhlakul karimah pergaulan remaja, yaitu amanah dan menepati janji. Orang yang dapat dipercaya merupakan orang yang amanah, dan orang yang menepati janji artinya ia berbuat sesuai dengan apa yang diucapkan. Nah, mungkin penjelasan Ibu hanya sekian. Terima kasih yang sudah menyimak pembelajaran Ibu.
Nah, jangan lupa untuk anak-anak mengisi absen yang sudah Ibu kirimkan melalui Google Form yang sudah Ibu kirimkan di WA Group. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada sedikit kekurangan, bahkan mungkin banyak kekurangan yang telah Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.